Halo semua, Yuda Prihantoro di sini akan mengajak kalian ke Yogyakarta, tepatnya ke Goa Langse yang berada di area perbukitan Giri Cahyo, Kabupaten Gunung Kidul. Goa tersebut diyakini sebagai petilasan Raja-Raja Jawa dan gerbangnya Kerajaan Gaib Ratu Laut Selatan. Bahkan sampai sekarang pada momen-momen tertentu, goa ini ramai dikunjungi banyak orang, termasuk katanya beberapa tokoh nasional pun pernah ke Goa Langse demi mencari berkah spiritual. Padahal lokasi Goa Langse tidak mudah dicapai lantaran harus menuruni bukit terjal setinggi ratusan meter. Sulitnya perjalanan menuju goa ini pun sempat menelan korban jiwa. Lantas, kenapa banyak orang yang rela bertaruh nyawa demi ke Goa Langse? Karena penasaran, saya pun coba mengunjungi langsung Goa Langse. Untuk perjalanan ke Goa Langse, saya memilih menggunakan jasa pemandu di sana, yang tak lain merupakan keluarga dari juru kunci Goa Langse. Sebelum memulai perjalanan, saya pun diwajibkan mengisi buku tamu. Tujuannya, jika terjadi sesuatu di perjalanan, identitas saya bisa diketahui. Selain itu, saya pun dimintai uang sukarela, yang katanya uang tersebut nantinya akan dipakai untuk perawatan tangga menuju goa tersebut. Kalau terkait pemandu, ada uang yang harus dikeluarkan, yang dipatok minimal 200.000 jika kondisi tidak hujan untuk rute pulang pergi. Lantaran saat itu tengah hujan, maka diharapkan memberikan lebihan. Akhirnya saya pun memulai perjalanan saya sekitar pukul 13 siang. Itu udah laut, Pak? Ya, laut. Kondisi hujan dan gerimis membuat perjalanan saya ke Goa Langse saat itu makin menantang. Sebab trek yang saya harus lalui licin, teman-teman. Dan kita harus pegangan di tali seperti ini, teman-teman. Bukan tali nih, batang yang diikatkan. Kemudian di sana tuh udah laut, tebing ya, teman-teman. Jadi harus berhati-hati, apalagi ini licin. Jadi kalau dari sini ke bawah, jalan 360 meter. Kalau ketinggian langsung ke dasar, Lurus ya sekitar 200-an meter. 200 meter, dan itu udah laut tuh. Ini jalan satu-satunya nih. Saya matiin dulu karena saya pakai handphone nih. Rutenya tuh licin banget. Dan masih ke bawah lagi. Jadi hanya pegangan di kayu dan tambang seperti ini. Jadi total ada 10 tangga nih kayak gini nih, satu tangga. Terus ada 10. Nah ini baru tangga ke 3. Sampai atas ada 10. Ini kemiringan berapa ya, Pak ya? 45 kali ya, lebih ya? Sayangnya, pemandu yang menemani saya tidak bersedia ditanya banyak hal terkait Goa Langse. Ia menyarankan agar segala pertanyaan saya terkait Goa Langse ditujukan ke ayah mertuanya yang tak lain merupakan juru kunci dari Goa Langse. Dan akhirnya setelah menempuh waktu perjalanan sekitar 30 menit, saya pun tiba di Goa Langse. Sayang lagi gerimis, langitnya tidak biru. Seperti itulah, dan guanya tuh di depan sana, teman-teman. Ini ada baju segala macam, ini ada yang tinggal di sini kayaknya. Setibanya di sana, saya menjumpai ada 2 orang yang tengah bersantai di depan gua. Satu laki-laki dan satunya lagi perempuan. Sayangnya mereka tak berkenan di wawancara video. Mereka mengaku sudah 3 malam berdiam di gua ini. Dan berencana masih 5 hari lagi akan bermalam di tempat ini. Ketika saya tanyakan alasannya, mereka pun enggan menjawab. Dan seperti inilah di dalam guanya, teman-teman. Ada lemari. Wow, ini langsung berbatasan dengan laut selatan.
Ini tangga yang dibuat seperti tidak alami. Wow. Saya akan masuk ke sana. Wow. Jadi seperti inilah guanya. Itu ada air pancuran, teman-teman. Oh, ini licin. Karena ada air yang mengalir dari sana. Saya nggak tahu sana tembusnya kemana. Dan saya akan nyobain airnya apakah asin atau tidak. Airnya nggak asin. Dan seperti ini di dalam Gua Langse. Di waktu terpisah, saya mendatangi kediaman Pak Sagianto yang merupakan salah satu juru kunci dari Gua Langse. Selain beliau, ayah beliau yang bernama Mbah Slame terlebih dulu menjadi juru kuncinya. Dan berikut ini wawancara dengan Pak Sagianto terkait Gua Langse. Siapa? Sagianto. Sebagai apa di Gua Langse? Mbah Sagianto ya. Sebagai juru kunci ya Pak ya? Iya. Sejak Penjaga. Penjaga Ya, mandu yang. Sejak kapan Pak jadi Ya? penjaga Tahun Langse? ya kira-kira dulu saya mulai tahun 90. Gua Langse itu apa sih Pak sebenarnya? Tempat apa? Tempat pertapan nenek moyang dulu. Jadi banyak orang yang ke sana untuk Bertapa ya. bertapa. Ya. Biasanya siapa yang dicari Pak atau apa yang Yang dicari untuk ketenangan ya. Ketenangan. Ramainya itu ya hari-hari kalau pas hari bulan Suro ya. Bulan Suro, 1 Suro sampai itu sebulan itu ada 1 Suro sampai penutupan itu ada sampai tanggal 15 itu lebih banyak. kenapa ramai di saat-saat itu kenapa Ya, Pak? karena hari yang sakral kan bulannya bulan Suro ya. Dan biasanya mereka bertapa di sana Ya, atau kalau melakukan ritual apa? Berziarah kebanyakan kalau ramai itu berziarah ya. Kalau tapa harus sepi. Kalau ziarah ke siapa Pak di situ Pak? Ya napak tilas leluhur itu. Napak tilas leluhur. Turun itu pertapan itu kan orang di pertapan di bawah itu yang tempatnya gelap tadi masuk ya. Heeh. Ya tempat gelap itu. Khusus di situ tapanya. Iya, Ada juga saya lihat tadi ada air mancur keluar, itu mata air. mata air dari dalam. Kan tadi ada pipa yang untuk menyalurkan air dari dalam itu. Airnya di dalam itu agung, di bawah itu agung ya. Air itu dari mana Pak sumbernya? Alam dari situ. Tempat bertapa kan airnya, sumber airnya itu cup itu dikai pipa terus di semen itu yang tempat tadi ya. Berarti saya lihat itu ada tangga-tangga itu memang sudah dibangun di sana. Ya udah dibangun, dulu nggak ada tangga ya. Air yang muncul dari sana katanya dipercaya beberapa orang punya khasiat. Khasiatnya apa Pak? Ada khasiatnya, ada ya untuk khasiatnya untuk menyembuhkan kalau ada orang yang sakit, ada orang yang flu, terus mandi itu biar sembuh ya. Sakit apa yang dulu Bapak tahu bisa pernah sembuh? Dulu ada anak kecil yang kejang-kejang itu kan dikasih air itu, saya ambilkan air 1 aqua botol itu. Kemudian Itu airnya kejang-kejang sembuh karena ke dokter nggak bisa menyembuhkan kan orang kejang-kejang anak kecil.
diminumi air itu sembuh sampai sekarang. Langsung sembuh. Sembuh ya. Tapi nggak ketahuan penyakitnya apa itu nggak? Nggak tahu, penyakitnya nggak tahu. Dokter aja nggak bisa menyembuhkan dulu ya. Orang yang kejang-kejang panas itu kan diminumi air itu, diminum terus sembuh sampai sekarang. Sekarang udah besar orangnya. Dan banyak juga orang yang ke sana mencari air itu untuk pengobatan. Iya, pengobatan, pokoknya untuk pengobatan semuanya. Selain itu digunakan untuk apa lagi Pak? Ya Kepercayaannya Pak? untuk kepercayaannya untuk usaha dagang. Agar Ya, biar lebih laris. laris. Gitu. Penglaris seperti Ya, itu ya Pak? penglaris, ya, Diapakan airnya kalau itu ya, biasanya? banyak kan diciplak-ciplakan. Kalau orang restoran kan untuk bumbu itu. Untuk bumbunya untuk masak itu. Diambil dari Sedikit. air itu? Iya, sedikit dimasukkan. Nah, Berarti dia ngambilnya banyak dong Pak kalau misalnya ya ini? ada yang 10 liter, ada yang 20, ada yang ngambil itu yang madu tadi ngambil 4 kali 80 liter kan, satu jerigen ada yang 20 liter, ada yang 30 liter tuh disunggi itu. Dari bawah disunggi pakai jerigen gede itu ya. Jadi sengaja diambil ke Iya, atas ya Pak? yang mancur di dalam penuh terus bawa naik 4 kali pernah bawa Buat disuruh ya. Buat dagang apa waktu itu Pak? Ya itu Yang- banyak kan restoran itu ya. Restoran itu buka warung restoran yang di kota-kota itu kan banyak kan. Seperti di Lampung, di mana tempat ya. Dari mana aja biasanya Pak? Yang Banyak kan yang dari Lampung. restoran dari Lampung? Ya, Lampung, dari Jakarta, Bandung ada ya. Jadi berbagai daerah ke sana Iya, dulu ya Pak? Depok, Jakarta itu bawa airnya. Pengunjung itu ada 15 orang, 3 orang, 10 orang gitu bawa air itu. Pasti bawa air. Pakai aqua, pakai 5 literan, pakai gitu ya. Oh, jadi selain sebagai pengobatan juga Iya. sebagai Untuk penglaris, usaha. usaha. Ya, usaha ya. Nah, Ya kepercayaan lah, kepercayaan ya. keyakinan ya. Kalau minta permintaannya biar dikabulkan usahanya gitu ya bisa dikabulkan, kita untuk ketentramannya, kita untuk lancar usahanya misalnya itu dia. Mintanya di situ ya yang baurso di situ, yang jaga di situ ya. siapa Pak yang jaga Ya di situ ya semua itu yang ya nyidanya kidanya sing baurso di pertapan di Gua Langse. Jadi alam goib ya. Goib. Ya, semuanya Ibu Ratu Kidul yang anunya sepengikutnya semuanya. Pemimpinnya Ibu Ratu Kidul itu. Yaitu Ibu Ratu Kidul, Dewi Nawangwulan, Nawangsi, Nawangwu, Senar, Panembahan Senopati, Sabda Bru Maulana Maghribi, Panembahan Seloneng, Ki Ageng Wiring, petilasan dia dulu ya. Karena dulu kan masih sepi ya, belum ada penghuni situ ya. Parangtritis juga belum ada penghuni ya. Dan sekarang kan kalau ingin bertemu disebut juga langsung sebagai gerbangnya pertemuan dengan Ibu Ratu Kidul jika ada Iya, orang yang ingin iya, Oh, iya. benar, Pak? Iya, dulu tapi anunya di Parangkusumo ketemunya ya. Kalau yang sekarang orang pengen ketemu Ibu Ratu Kidul bisa bertapa di situ. Ya itu mungkin nanti mimpi bisa mimpi tapi kalau ketemu langsung ya susah lah Pak ya. Banyak kan mimpi ya. Mimpi. Syaratnya apa Pak kalau pengen dimimpiin sama Ya bertapa itu. Nah, Pak. Kalau mau dipakai syarat ya pakai kembang 7 rupa itu ya, kembang piton, kembang telon bisa, terus dikasih pisang, dikasih suruh kinang, gambir lenjet itu, terus sembako. Dulu nenek moyang kan nginang kan, Bu Ratu kan nginang, kayak suruh gambir lenjet. Kemudian ditaruh di situ atau dilarung? Ditaruh di dalam. Ya, kalau larungan lain. Beda lagi. Beda lagi. Jadi Ya. itu ditaruh di dalam. Dalam Dan itu. didiamkan saja Pak. Iya, di situ nanti ada yang kalau udah selesai ada yang membersih. Oh ada yang membersihkan. Ya.
Jadi itu hanya untuk Ya, ritual naruh saja. yang untuk sesaji aja, namanya sesaji ya. Kalau Bapak sering ketemu Ibu Ratu Kidul juga kalau di situ bertapa? Mimpi Pak, kalau mimpi sering saya. Sering Pak. Sering mimpi. Mimpinya pas saat bertapa di situ atau di rumah Di, atau gimana? itu yang tegelan itu, yang saya bangun ada yang tegel 1 2 itu, saya di situ tidurnya. Di bangun masuk kan ada tegel itu ya, itu ya, kita bangun itu ya. Jadi saat tidur, Iya, bukan saat bertapa biasanya. iya bertapa tapi tidur kan. Oh, bertapa tapi tidur. Tidur ya, nggak makan nggak minum tapi tidur ya. Berapa Petunjuk kali kita nemani itu ketemu dengan di 3 mimpi? malam ya, 3 malam, Harus 3 malam minimal. 3 hari 3 malam ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf ya. Iya, makasih. Itu ngambilnya ini hari yang bagus, ketemunya yang Setupaing malam Minggu Pon, Senin Wage, Selasa Kliwon. Jadi ada syarat Ada hitungan hari ya. apa aja Pak? Ya itu Setupaing itu malam Minggu Pon, malam Senin Wage, malam Selasa Kliwon, atau Selasa Pahing malam Rebu Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon. Kalau di luar hari itu nggak mau Ya. beliau. Ya hari-hari biasa Bu, boleh, tapi yang bagus kan itu. Ada hitungannya kan itu. Ada hitungannya ya Pak. Ya. Biasanya setelah dimimpiin apa Pak yang disampaikan? Atau hanya Ya nggak tahu. Karena yang punya hajat kamu misalnya. Bapak misalnya. kalau Bapak sendiri saat dimimpikan? Ya, itu ketemu itu ya cuma ngelihat aja, nggak tunjuknya ya. Cuma ngelihat gitu ya. Jadi si Ibu Ratu nggak pernah menyampaikan apa ke Bapak? Enggak pernah ya. Cuma ngelihat jalan gitu, numpak kereta jalan ya. Seperti apa yang biasa ditampilkan dalam mimpinya Ibu Ratu? Ya numpak kereta itu ada yang ini di anunya mahkota gini ya, putih, sarwa putih gitu. Dan tampilannya selalu sama saat Bapak dimimpikan itu? Tampilan beliau selalu sama seperti itu? Iya sama. Memang itu mimpi. Pas ingat, oh mimpi. Jadi kita tidur, bangun kan, oh mimpi ya gitu. Oh, jadi pas sadar setelah ditampakkan dalam mimpi itu langsung kebangun gitu ya Pak? Iya bangun ya. Dan seringnya seperti itu? Iya Tapi itu belum pernah sama sekali beliau langsung. menyampaikan apa Oh, gitu? Dalam belum. mimpi itu menyampaikan apa? Enggak pernah ya. Enggak sempat. Ya enggak sempat. Berapa kali Pak waktu itu ketemunya Pak? Ya dulu ya sering ya, nggak bisa dihitung, nggak sering ya, nama mimpi ya. Berdoa, habis berdoa capek kan semedi, habis semedi ya nanti capek ya tidur, bisa tidur ya. Kalau sebagai juru kunci itu dulu Bapak ceritanya bagaimana? Apa diturunkan dari Pengadian ya, pengadian yang ngelola di situ, pengadian ngelola, karena turun di pertapan di Gua Langse itu kalau nggak dikelola nggak bisa turun ya. Misalnya itu tangganya lepas 2 aja nggak bisa turun Pak. Tangganya itu rusak, lepas nggak diganti. Itu namanya pengadian, terus jaga di situ, jadi ngopeni di Gua Langse itu ya. Diopeni harus diopeni ya, ada apa-apa yang dibersih gitu jalannya ya. Jadi pembangunan sarana untuk turun ke Gua Langse itu dari swadaya masyarakat atau seperti apa? Iya, Bapak kan dipungut tadi, misalnya seikhlasnya, nama, kampung, kelurahan, segala macam, bantuan seikhlasnya, ya kan? Bantuan seikhlasnya untuk nanti kalau ada kerusakan, apa yang rusak bisa untuk dibelikan itu. Alat-alatnya itu ya Pak ya. Pak, dulu kabarnya katanya ada yang sempat meninggal saat ke sana, itu ceritanya bagaimana? Jatuh, kepleset, karena ya ngantuk, keselasa. Belum lama ini, belum ada sebulan ini.
Ya Senin Wage kemarin ya, yang jatuh orang dari Surabaya. Rombongan 9 orang jatuh 1. Ini patah ya kaki, sikilnya. Itu karena apa Pak? Ngantuk atau karena? Ngantuk, karena datangnya jam 12 malam, pulangnya jam 4. Naik itu jam 4, setengah 5 laporan temannya jatuh, laporan di atas gitu. Oke. Kalau misalnya ke sana berkunjung tidak sopan ataupun melakukan mungkin Ya, perbuatan yang kurang berkenan, apa dilarang atau apa ada hukuman dari? ya enggak ya Pak ya, karena harus turun tuh harus laporan Pak ya, karena nanti kalau ada apa-apa kan identitasnya ada ya. Identitasnya ada, alamatnya. Langse itu dulu guanya kan ditutup kain putih. Zaman dulu di air kain yang luas itu ditutup gitu. Siapa yang nutup Pak? Ya orang nenek moyang dulu ya. Sibah-sibah dulu ya. Gitu. Jadi langsa itu artinya tutupan atau? Tertutup itu kain putih ya. Jadi langsa artinya tertutup kain putih. Iya, dulu ditutup. Zaman Belanda dulu kan tidak kelihatan tuh untuk sembunyi orang. Ya. Fungsinya apa Pak ditutup itu Pak? Iya kan? Persembunyian? Ya, untuk sembunyi. Kan dulu untuk pertapan ya, untuk sembunyi ya. Bersinggah namanya. Nah kalau misalnya tadi ziarah, itu siapa yang diziarahi Pak? Leluhurnya siapa? Apa Lapak Tilas leluhurnya. atau Ratu Selatan atau siapa? Ibu Ratu Kidul. Kan tersebutnya Ibu Ratu Kidul. Ibu Ratu Kidul. Terus setelahnya Panembahan Senopati. Itu seadanya itu para raja-raja Pulau Jawa dulu ya. Jadi Yang dari Demak, yang dari Mataram, yang gitu, yang dari Kediri, yang Cirebon, dari Jakarta juga itu siapa Prabu Siliwangi itu siapa itu ya, sering kesini anak buahnya itu. jadi beberapa raja Iya, di Pulau kerajaan Pulau Jawa, Jawa itu dulu ya. itu sering ke sana, Iya, raja-rajanya, iya, termasuk Panembahan Senopati, iya. Raja Mataram Islam. iya. Beliau ke sana ngapain Pak? Ya. Beliau ke sana khusus untuk bertemu dengan Ibu Ratu Ya, Kidul atau? itu tergantung keyakinan dia. Keyakinan dia atau kepercayaan dia atau cita-citanya dia mau ke situ apa itu tidak tahu ya, tapi banyak yang segitu ya. Yang penting napak tilas leluhur gitu. Berarti sejarahnya dari ceritanya dulu banyak yang ke sana. Iya, banyak ke sana. Pemimpin-pemimpin zaman dulu. Iya, pemimpin-pemimpin terutama itu ya yang nyalon-nyalon pangkat-pangkat itu, presiden, nyalon gubernur, nyalon bupati, DPR itu banyak yang berziarah ke situ minta berkah supaya dikabulkan permintaan dia gitu. Sampai sekarang. Iya, sekarang masih. Kalau menyalon lurah, bupati gitu banyak yang ke situ ya. Yang bangun di bawah kan ada bangunan tuh. Paguyuban Purnomo Sidi itu yang Jailani yang bangun ya. Fungsi Itu paguyuban itu apa Pak? Ya, Fungsi paguyuban itu dibangun itu untuk apa? Bangunan-bangunan itu? ya untuk istirahat. Kalau hujan kan untuk istirahat, untuk penipuan, untuk apa istirahat situ. Ada kamar mandi WC itu airnya dari dalam itu keluar itu, keluari kan lebih bagus daripada dulu. Kalau mau buang air besar kecil kan bisa di situ. Kalau dulu bawa air renteng, bawa itu ember itu mau buang air renteng air. Sekarang lebih enak itu ya. Punya hajat apa ya langsung berdoa di situ. Kalau mau 3 hari 3 malam ya di dalam itu ya. Bawa tikar sama karpet itu apa tikar itu. Situ jadi kalau keluar nanti pas mau
buang air kecil, besar itu keluar, masuk lagi ya. Paling lama bertapa di situ sampai berapa lama? 11 hari. Ada yang 11 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 4 hari, 4 malam. Yang paling lama 11 hari ya. Apa yang waktu itu dia cari, Pak? Wah nggak tahu, nggak tahu, nggak nanya saya. Kalau untuk kebutuhan sehari-harinya yang 11 hari itu, dia membawa bekal atau apa? Enggak, cuma bawa ganti. Jadi nggak makan, nggak minum, nggak merokok, kuat di dalam. Yang tempat yang gelap itu. Kalau 3 hari 3 malam biasa ya, saya juga biasa nggak makan seperti itu ya. Tapi Bapak pernah 3 hari 3 malam memang nggak makan nggak minum gitu? Iya di dalam ya. Yang tempatnya gelap itu, bawa tikar apa karpet, udah bertapa berdoa di situ. Keluar-keluar kalau ingin buang hajat aja? Iya, punya buang air itu misalnya mau kencing, mau apa itu keluar. Nanti masuk lagi habis itu? Masuk lagi ya, memang masuk lagi ya. Nggak makan nggak minum, Pak? Nggak makan nggak minum itu namanya bertapa. Kalau orang dulu bertapa. Nggak pingsan, Pak? Enggak ya? Nggak pingsan atau nggak lapar? Loh enggak ya. Ini tanya ini orang Gunung Kidul banyak yang bertapa seperti itu. Gunung Memang sama sekali nggak mengkonsumsi. iya nggak makan nggak minum nggak ngerokok, jadi dia bertapa di situ. Nah, kalau Bapak bertapa biasanya setelah bertapa apa yang didapatkan, Pak? Apa yang dirasakan? Ya biasa aja, nggak ada apa-apa, biasa aja ya. Tapi kita kan mintanya untuk ketenangan, untuk ketenangan. Jadi setelah bertapa mungkin lebih tenang, Pak? Iya tenang ya. Nggak ada pusing atau apa, Pak, di dalam? Enggak, biasa. Itu kan ada juga lemari di situ, saya lihat tuh. Iya, lemari saya untuk beker, ada genset apa? Ada genset itu kalau rame bisa dinyalain genset. Di Jadi di dalam. dalam lemari. Iya, yang di dalam. Ah. Terus ada orang juga, saya lihat di luar tuh ada yang jemuran segala macam. Iya, memang itu warung, ya warung itu. Itu sebelahnya, warungnya ada nggak tadi? Tutup. Tutup pulang ya, berarti pulang ke Oh, kampung. itu ada warung, buka warung. Iya, datangnya kalau pas malam Jumat. Jualan apa, Pak, warung itu, Pak? Ya nasi, seperlunya, kopi, teh. Untuk kebutuhan Kebutuhan orang yang udah masuk bertapa selesai gitu, makan gitu. Untuk nanti naik, kekuatan naik ya. Misalnya 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam nggak makan kan lemas ya, kan harus makan dulu. Ya. Kalau Bapak sendiri dalam seminggu bisa turun berapa kali, Pak? Biasanya Seminggu. Ya nggak tentu, kadang 2 kali. sore atau pagi, jadi ini pagi 2 kali itu. Sampai atas nanti ada yang suruh ngantar lagi gitu bisa. Oh, jadi turun untuk menemani tamu. Iya, mandu namanya, mandu ya. Misalnya Bapak ini ngebel, saya doakan turun ya, saya turun. Kalau enggak ya enggak. Kan misalnya Jadi turunnya Bapak tergantung pada permintaan tamu aja. iya, Kalau nggak ada permintaan tamu, Bapak nggak? enggak turun ya. Kecuali ada kerusakan bangun itu, ada apa yang lepas, tangga lepas, tali lepas, itu naleni itu kan. Memperbaiki itu ya, turun ya. Jadi nggak harus orang datang ke situ langsung, tapi bisa juga diwakilkan Bapak. Bisa, misalnya Bapak, saya nggak sanggup ini, saya suruh, saya minta ini ketenangan, itu bisa, kita turun. Gitu, ya. Jadi permintaannya yang paling sering apa, Pak, kalau ditelepon seperti itu? Ya tergantung ini Orang yang nyuruh. paling banyak apa, Pak? Ya, Ketenangan. ya misalnya kita mau nyalon apa gitu ya, kita mau nyalon apa, saya suruh doakan turun ya, ya turun. Kan namanya udah ini ada ya, udah di buku itu ya. Diwakilkan ya, Pak, ya? Iya, bisa itu. Tadi saya ngelihat, sempat ngobrol sama pengunjung di situ, saya tanya, pernah ngalami apa selama di sini, Pak? Oh, saya pernah ditampakkan orang lagi apa gitu.
Itu memang Itu orang ritual semua itu, bukan orang asli sini ya. Jadi orang ritual itu ada yang udah 3 tahun di situ ya, karena menghindari masalah, kan menghindari keluarga misalnya. jadi di situ kabur karena untuk menghindari masalah, ada yang di situ. Iya ada. Itu yang satu yang dari Magelang tadi, yang di situ siapa namanya tadi? Tadi saya dari dia ngakui dari Cirebon sama dari Oh, yang Cirebon yang yang itu. kumisan, mas kumis aja. Iya, yang apa itu? Musafir. Oh dia musafir. Musafir ya, laku ya. Kalau kesana ngapain dia tadi pak? Ya, kamu nanya tadi Kak. Nggak mau jawab. Oh, nggak ada jawab. Ya seperti itulah. Kabur dari masalah kan? Mungkin. Jadi Karena ada yang memang bertahun-tahun di situ kabur menghindar dari iya mungkin keluarga, itu ya permasalahan. laku tadi laku Bu. Pindah ke sana, pindah ke sini itu nggak jelas. Oh musafir jadi pindah-pindah. Iya, mau pindah-pindah. Bukan alasan untuk spiritual seperti itu. Enggak. Kalau orang yang punya ada dia semalam, sehari semalam datang langsung pulang itu lebih bagus. Diminta berkah namanya, minta berkah. Nggak tinggal di situ lama ya pak? Ya ngapain lama-lama di situ kan? Nggak menghindari masalah. Jadi orang-orang yang lama-lama di situ malah yang menghindari masalah ya pak? Masalah. Ya banyak masalahnya ya nggak tahu ya. Tapi nggak di ini pak, nggak diusir pak? Ya. Hah? Nggak diusir? Ya karena ya pernah jatahnya kan udah ada situ paling lama 3 hari 3 malam. Kalau mau nambah ada kepentingan lain. Oh saya mau tambah seminggu, mau sebulan 40 hari itu kan laporan lagi. Kan ada buku laporan ya. Itu berarti dikenakan sistem biaya juga kalau di sini dia kabur di situ? Enggak ya Pak, enggak ya. Nggak ada itu ya gitu. Heeh. Jadi hanya cuman keterangan oh ini bermalam lagi Iya, seperti itu ya pak ya? iya kalau izin itu ya. Itu udah dulu udah sampai 3 hari 3 malam sampai sebulan 2 bulan saya suruh pulang nggak mau. Nah kalau orang nggak mau bagaimana? Apa mau dia aja? Jadi kabur dari masalah ya nginep di situ. Mungkin ekonomi ya, Masalah dari ekonomi mungkin ya. Kalau itu ekonomi ya dia. Tapi pak kalau ada misalnya lawan jenis cowok cewek nginep di situ dalam satu itu memang tidak apa bisa? Nggak apa-apa, orang tirakat namanya biasa ya. Jadi campur itu kadang-kadang rombongan 30, 20, ceweknya ada 5, ada 10. Campur ya. Tapi kalau misalnya berdua saja kemudian tidak ada yang ini kan tidak apa-apa juga? Nggak apa-apa, kan di tempat spiritual ya. Setelah rasa penasaran saya terhadap penampakan Gua Langse terjawab, saya pun memutuskan untuk kembali ke atas. Seperti berangkat, rute pulang lebih menguras tenaga karena saya harus mendaki Bukit Terjal yang kondisinya masih licin akibat hujan gerimis. Dari perjalanan dan pengakuan si juru kunci, serta minimnya bukti otentik mengenai sejarah Gua Langse, saya pun malah makin mempertanyakan dalam tanda kutip kesakralan dari goa tersebut. Namun yang jelas, sama seperti tempat wisata yang dikelola secara profesional, ada rupiah yang harus dikeluarkan demi menuju ke Gua Langse. Namun bedanya, faktor keselamatan menuju ke gua ini benar-benar merupakan pertaruhan. Demi sebuah keyakinan kalau di tempat itu seseorang bisa mendapatkan dalam tanda kutip berkah dan sebagainya. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Monggo tulis di kolom komentar.